uswatun hasanah bagi kita bersama. Dan yang ketiga kalinya kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak yang bertugas hari ini. Mudah-mudahan amal dari Bapak semuanya oleh Allah dicatat sebagai amalan yang hasanah maghfuran fid dunya wad akhirah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, pada acara hari ini yaitu sesuai di benar itu sudah kita laksanakan hari ini, alhamdulillahirabbil alamin. Kami berharap nanti anak-anak mendengarkan dengan seksama, dengan diaturi kali Bapak Ibu guru biasanya lah kurang sip wonten nggih mendengarkannya. Untuk hari ini Bapak yang bertugas hari ini memang benar-benar faknya. Jadi tolong nanti setelah harapan kami, setelah anak-anak menerima materi, menerima nasihat dari Bapak yang bertugas ini, kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, kita bisa menerapkan di madrasah kita tercinta ini, sehingga menjadi madrasah yang aman, damai, tertib, dan semuanya dengan bahagia, sehingga kita dalam mencari ilmu bisa dengan bahagia menerima ilmu dengan baik sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang selanjutnya acara inti yang akan diisi oleh dari bapak-bapak yang bertugas. Kepada beliau kami persilakan. Langsung. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua ya, adik-adik? Kurang semangat, sehat semua? Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Madrasah Miss Hidayatul Falah. Yang kami hormati para Dewan Guru beserta stafnya, dan juga adik-adik saya, anak-anak saya yang pada pagi hari ini kelihatannya ganteng-ganteng semua. Yang cewek ayu-ayu kabeh. Alhamdulillah. Bu Guru ayu apa ora? Pak Guru ganteng, lanang ganteng wedok ayu. Adik-adik, sebelum kami, Pak Polisi, Pak Babinsa dari TNI akan menyampaikan sedikit materi tentang bullying atau perundungan, alangkah baiknya, boleh nggak kalau saya kenalan dulu? Boleh, terima kasih. Dari saya, nama saya kalau di sini cuma Zaini, kepanjangannya Zaini Agung Wibowo. Ya. Saya tetanggane sampean. Saya asli Talok. Wong Talok tibake ya. Saya asli Talok. Nek Talok berarti kecamatan tuh, kabupaten Nah, ya betul. Saya SD di Talok, SMP di Kedok, SMP Negeri 2. Saya lulusan STM Turen. Setelah lulus di STM Turen, kami melanjutkan pendidikan di kepolisian tahun 96, lulus 97, langsung ditempatkan di Satuan Brimob di Batalion C di Madiun. Jadi alhamdulillah 2019 saya bisa pindah ke Polres Malang, ditempatkan di Polsek Sumber Mancing Wetan, dan alhamdulillah pula setelah selesai melaksanakan pendidikan perwira, saya ditempatkan di Polsek Turen. Untuk jabatan saya adalah Panit Bimas. Jadi kalau saya di Turen, Panit Bimas, saya komandannya Pak Babin Kaptipmas yang ada di desa-desa itu, komandannya saya. Tapi saya
masih punya komandan lagi, yaitu Bapak Kapolsek. Kalau ketemu saya disapa, ya. Nggak usah takut, sekarang bukan zamannya polisi menakut-nakuti siswa atau pelajar, bukan zamannya lagi. Kami di sini hadir di sini juga dalam rangka penyuluhan, memberikan bimbingan kepada adik saya supaya apa? Belajar dan mengajar adik-adik dapat berjalan dengan lancar. Bu gurune yo penak lek ngajar, adik-adik nampa pelajaran yo penak. Sehingga apa? Sehingga adik-adik lulus dari sini betul-betul menjadi insan yang berkarakter Islami, ya. Kemudian di sebelah kiri saya adalah Bapak Sutono. Pak Sutono adalah Babin Kamtipmasnya Desa Pagedangan. Kalau ada apa-apa kesulitan mengenai apapun, untuk bapak-bapak, ibu-ibu bisa berhubungan langsung dengan Pak Sutono. Dan Pak Sutono tidak sendiri, Bu. Dari TNI ada Bapak Serda Irfanto. Beliau adalah Pak Babinsanya di Desa Pagedangan. Sama tugas beliau, Pak Babinsa, Babin Kamtipmas, selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya di Desa Pagedangan. Jangan ragu-ragu lagi kalau ada apa-apa, misalnya kesulitan masalah apa, hukum dan sebagainya, bisa menghubungi keduanya. Gratis, wedi itu biaya tidak ada. Ya, perkenalan cukup? Cukup ya? Cukup. Adik-adik, biasanya kami dari kepolisian minta satu proyektor, karena di sini di outdoor, di luar, karena tidak bisa, saya akan ngerepek, gak apa-apa ya ngerepek ya, melihat di HP, biar sistematis. Sebelum saya memulai materi perundungan, saya ingin tanya dulu, Mas, siapa lagi? Saman berdiri. Nah, sini nggak apa-apa, nggak usah takut, sini berdiri. Namanya? Soga. Yoga. Oh, Yoga, ya. Rumahnya mana? Dekat. Oh, dekat di mana? Oh, Sepeturang, ya Sepeturang. Mas, saya mau tanya, selama sampean sekolah TK pernah ya? TK, sekarang SD, pernah dibully? Pernah. Pernah. Gimana rasanya? Nggak enak. Nah, nggak enak. Pernah membuli? Gimana rasanya? Seneng? Nah, itu. Nggak apa-apa, itu dulu. Satu lagi. Ojo sing cewek kadoan. Tidak dalam rangka penyelidikan loh, Bu, nggih. Mboten. Saya cuma mencontohkan bagaimana rasanya adik-adik kalau dibully. Bagaimana rasanya adik-adik kalau menjadi pelaku pembuli. Dibully rasanya gak enak. Membuli, enak. Tapi salah itu adik-adik. Maka dari itu, saya mohon kepada adik saya yang ada di sini, memohon dengan sangat untuk tidak ada lagi perilaku atau perbuatan pembulian atau perundungan. Saya awali dari materi tentang pembulian. Tak bacakan ya, tidak apa-apa. Pembulian adalah merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang, kelompok, atau yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain yang dengan tujuan menyakiti, yang dilakukan dengan terus-menerus. Kenapa? Kalau kasus penganiayaan biasa dikatakan dengan pembulian, kalau kasus penganiayaan biasa itu mungkin dilaksanakan hanya satu kali atau dalam keadaan khilaf. Misalnya meneng-meneng des gelut dengan tetangga, itu bukan pembulian. Kalau misalnya dilaksanakan dengan terus-menerus, itu masuk ke kategori pembulian. Adik-adik yang merasa besar, merasa lebih kuat, merasa lebih ganteng, lebih cantik biasanya, itu biasanya lebih kaya. Miskin enggak berarti. Ya maaf, ini cuma contoh loh ya.
Jangan dikaitkan dengan yang lain. Biasanya yang merasa itu adalah pelaku pembulian. Karena apa? Merasa berkuasa, merasa hebat, dan merasa yang lainnya. Jangan sampai itu terjadi kepada adik-adik saya yang ada di depan saya. Ya, jika adik-adik ingin belajar dengan baik, tuntut ilmu sampai akhir kelas 6 lulus, ikuti dengan seksama dan tidak ada perbuatan yang melanggar hukum, khususnya bullying. Kemudian jenis-jenis bullying apa saja? Kalau di Pak Polisi ada jenis 6. Yang pertama adalah kontak fisik langsung. Contohnya apa? Ayo. Kontak fisik langsung. Contohnya memukul, menjam, terus apa? Menendang. Terus apa lagi? Dayo, apa? Kategorinya menempeleng, foto ya. Terus apa lagi? Menjewer, menindak, terus sliding. Sliding itu sepak bola. Oh, di sepak gini ya, termasuk menendang. Ya, termasuk. Nah, kalau menjambak itu biasanya laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Nah, laki-laki senang dijambak berarti sama deh ini senang dijambak. Lah nggak boleh ya. Bisa contoh saja loh ya. Nah, sudah. Oke. Kemudian yang kedua jenisnya adalah kontak verbal, yaitu dengan apa? Jikalau adik-adik memanggil temannya dengan tidak pada namanya. Saya contohkan. Sopo ya sing arepku. Iki, sopo iki jenenge? Oh jenenge Yongki. Yongki karena kecil iki umpamanya loh Dek ya. Kok jadi terus nih. Yongki karena kecil. Ada Dek, Yongki sopo iki? Yongki cebol iku lho. Terus gitu, sampai keterusan nanti adik-adik sampai lulus SMA. Sopo sih aku main Yongki cebol iku lho lah. Itu bolak-balik dirasakan itu adalah termasuk pembulian. Kemarin kami pengisian di MTSN di Turen di Kermosari itu ada pertanyaan, saya sampaikan tidak apa-apa. Pertanyaannya, Pak, saya sering dipanggil oleh teman-teman saya nama orang tua saya. Nah, ya. Nah berarti kayak gitu. Apakah termasuk pembulian? Ya. Kami berkonsultasi dengan yang lebih tinggi di Polres, saya telepon langsung dan semuanya mendengarkan bahwa itu ada termasuk pembulian. Sudah saya kasih tahu hari ini, jangan sampai terjadi itu di sekolah ini, ya. Tangguh. Yo lek jenenge bapaknya apa? Alexander umpamanya. Nek jenenge bapakne nun sewu Pak Temo mana ya? Mau Temo, Pak. Kan kasihan ya. Jangan sampai terjadi ya. Sanggup? Nah, itu biasa terjadi. Yaitu itu termasuk jenis kontak verbal. Julukan nama, celaan, fitnah atau mengejek. Kalau fitnah adik-adik sudah tahu sendiri bagaimana kategorinya fitnah. Tahu? Mengejek tahu? Tahu. Berarti kalau sudah tahu itu suatu pembulian, jangan dilaksanakan, ya. Kalau diulangi berarti nanti ada kemungkinan akan mengulangi lagi. Tidak dilaksanakan, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah perilaku nonverbal langsung, yaitu melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, ekspresi yang merendahkan, mengancam dan mengejek. Sing senengane melet nang koncone sapa? Lanang wedok? Wedok lanang? Intinya, walaupun ada adik laki-laki, ada adik perempuan saya yang di hadapan saya ini,
Kalau terjadi seperti itu dan sering-sering terus-menerus dilaksanakan termasuk pembulian. Ketoke melet tok, ya pasti melet ini. Nah, ini melet. Tuh, jangan terjadi karena apa? Dapat menyinggung perasaan. Kalau sudah seperti itu, menjadi tidak nyaman kepada orang yang dimeleti atau diejek dan sebagainya, sampai lapor kepada ibu guru. Ibu guru tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa mempertemukan dengan kedua orang tua, sampai ke meja saya. Nanti adik-adik ketemu dengan saya, ya ketemu dengan Pak Tono, ketemu dengan Pak Babinsa. Kasihan orang tua adik-adik yang selama ini membiayai seluruh sekolah supaya pintar, malah berurusan dengan Pak Polisi. Enak gak urusan dengan polisi? Ya enak. Kalau menjadi polisi? Jadi tentara? Enak. Makanya cita-cita harus setinggi langit, kita harus dikawal. Pengawalan cita-cita termasuk salah satunya adalah tidak melanggar hukum. Apapun itu hukum, perilaku hukumnya. Bullying, kenakalan remaja lainnya, atau narkoba. Ya kemudian perilaku non-verbal tidak langsung, yaitu sengaja mengucilkan, mengabaikan seseorang. Adik-adik, kalau adik-adik biasanya, semoga di sini tidak ada, pasti ada yang membentuk satu geng. Gak cocok karo aku, kata bolo. Aku gak takon wedok lanang lho yo. Gak cocok sampai aku, duduk koncoku. Berarti mengucilkan salah satu dari temannya. Itu juga ada salah satu tipe yang keempat, yaitu perilaku nonverbal tidak langsung. Ada di sini adalah satu keluarga, satu atap. Kalau lulus bersama, nanti saya doakan semua lulus dengan cita-cita sendiri. Amin ya, terima kasih. Kemudian yang kelima adalah cyberbullying. Adik-adik, saya yakin pasti semuanya punya HP. Yang gak punya angkat tangan? Gak punya? Yang gak punya sing malah pinter ini. Karena apa? Tidak banyak terkontaminasi. Adik-adik, jikalau memegang HP, gunakan HP secara positif. Baik-baiklah memegang HP. Di sini banyak ilmunya. Di sini banyak juga kejahatannya. Kalau adik-adik tidak baik-baik memegang HP, salah mengetik, salah mengirim apapun sampai ke medsos dan dilihat oleh beberapa orang, itu termasuk pembulian. Ya jelas viral. Contohnya Mbak ini ya, sampean namanya siapa? Nah, karena sampean berseru dengan Mbak ini. Kalau hanya antar WA, cuma tidak didengar orang lain, itu bukan termasuk pembulian Pak Tono ya, bukan ya? Kalau misalnya sudah sampai kirim ke grup WA, sampai ke medsos yang lainnya, IG, Facebook dan sebagainya, dan dilihat atau didengarkan oleh orang lain, itu sudah masuk kategori masuk ke Undang-Undang ITE. Termasuk Bapak Ibu guru ngapunten, kalau hanya antar WA masih belum Bu. Kalau sudah masuk ke grup misalnya IG, Facebook, TikTok barang, WA grup, itu bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE. Jadi sebagai kita pengetahuan, kadang-kadang kita pernah menangani kasus saling mengejek tapi lewat HP chattingan biasa. Salah satu lapor itu masih belum masuk kategori Undang-Undang ITE. Lanjut ke penyebab terjadinya bullying, yaitu kurangnya kepedulian lingkungan dan keluarga. Merasa paling kuat ditakuti di sekolah, faktor penyebab sepeda dan geng sudah saya sampaikan. Saya yakin di sini Bapak, Ibu guru, adik-adik adalah memberikan yang terbaik kepada adik-adik saya. Tinggal adik-adik
harus semangat untuk belajar. Semangat nggak? Selama di sini semangat? Nah, harus semangat, ya. Langsung ke dampak seorang yang terkena bullying, tolong didengarkan. Jadi anak dari dua contoh tadi sudah mengatakan kena bullying tadi tidak enak. Menjadi anak yang kurang ceria dan pemurung, menjadikan malas untuk bersekolah. Ada adik saya, misalnya di antara di sini yang ada salah satu contoh atau dampak di sini, saya minta tolong komunikasi dengan baik. Kalau perlu disampaikan kepada Bapak Ibu gurunya. Dan juga ini malas berkomunikasi dengan teman sebaya, mengakibatkan mental yang kurang kondusif. Jadi kalau misalnya ada dari beberapa faktor ini dampaknya, tolong ada yang lebih dekat teman-temannya dan lain sebagainya, bisa dikonsultasikan kepada Bapak Ibu guru. Pak, koncoku kok malih menengahi iki opo om. Gue luwe kan yang meneng, luwe. Nah, itu kak luwenya terus diamnya terus berarti mungkin awal dari kena dampak dari bullying. Awal muncul tindakan bullying yaitu perilaku tindakan intimidasi kakak kelas terhadap adik kelas, senior kepada junior. Biasanya terjadi enggak? Kakak kelasnya merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih sebagainya, sering menganiaya ke adik kelasnya. Nah, untuk saat ini saya sudah berdiri di sini, tidak ada lagi hal seperti itu. Beda dengan kami, dengan Pak TNI, di pendidikan kami beda dengan pendidikan adik-adik. Kalau di kami harus diterapkan, senior kepada junior harus diterapkan. Karena apa? Kita untuk melatih kedisiplinan dan lain sebagainya itu ya. Termasuk tradisi masuk siswa baru. Kami mohon kepada Bapak Ibu guru, kemungkinan tidak seperti awal-awal saya masuk sekolah dulu harus ada peluncuran apa itu mos. Dulu kan seperti itu. Kalau sekarang bukan zamannya, terus tempat-tempat yang dijadikan bullying, kamar mandi sekolah. Pernah di sini kamar mandi sekolah? Nah, tidak pernah. Lorong-lorong sekolah, ada lorongnya ini? Nggak ada. Oh, nggak ada. Aman berarti ya. Kelas yang tidak terpantau oleh guru, semua terpantau Bu ya. Terus di rumah yang tidak ada orang tua, lah ya, gak ada orang tua berarti ijen ini. Itu adalah tempat-tempat yang sering digunakan untuk kegiatan pembulian. Tidak kemungkinan pas pulang sekolah juga terjadi seperti itu. Misalnya terjadi yang di Cilacap, monitor Cilacap, yang sampai urusan di kepolisian, tahu ya. Sebelum itu di Gresik monitor, yang sampai matanya, tahu mata ya, motone, matanya ditusuk sama ballpoint, sampai ya akhirnya buta secara permanen. Maka dari itu beberapa contoh yang saya sampaikan kepada adik-adik, tolong jangan ditiru, ya. Tidak boleh ditiru, kapanpun, di sini, dimanapun, dan kapanpun sampai adik-adik nanti bekerja menjadi apapun. Sanggup? Sanggup. Kurang keras, sanggup? Nah, gitu ya. Harus semangat, ya. Kemudian saya akan menyampaikan tentang hukum. Hukumannya apa sebagai pelaku bullying? Saya tolong didengarkan, yang ngantuk-ngantuk ndangak dulu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80. Setiap orang yang melakukan kekerasan dengan penganiayaan terhadap anak dipidana selama 3 tahun 6 bulan. Loh, aku sih anak-anak Pak, masa aku di penjara? Pengen nyoba? Kalau pengen nyoba tidak apa-apa, tapi jangan sampai terjadi. Emang ada adik ya, 3 tahun loh, 3 tahun kudune wis lulus, sik ndekep nang penjara anak. Maka dari itu
dihindari dan tidak dilaksanakan. Jika mengalami luka berat akan dipenjara selama 5 tahun. Lebih berat. Terus ayat 2-nya jika sampai korban mati akan dipenjara paling lama 10 tahun. 10 tahun itu ya. Harus saya sampaikan itu pengetahuan adik-adik saya, anak-anak saya di depan saya. Supaya apa? Ya tidak melaksanakan, tidak ada manfaatnya. Betul? Kemudian yang saya sampaikan juga pasal 308 yaitu tentang pemerasan, itu juga termasuk bullying. Di SMK Madani juga ada yang tanya. Di sana kan juga ada yang mondok, juga ada yang pulang pergi tetapi membawa bekal. Nah, bekalnya itu sering dimakan oleh temannya. Sering. Termasuk bullying apa tidak? Termasuk apa tidak? Di sini ada enggak seneng mangan bontote kancane? Hah? Kalau DKI lain lagi berarti sodako, pinter. Lek minta, yo aja minta terus sakno sing goreng rendok ibu. Ya. Berarti kamu sering minta ini. Oh, udah, ya itu aja. Jangan ya. Kelihatannya sepele. Lah sepele, gowo udah capek-capek bapak ibunya bawa bekal dari rumah. Ternyata di sini yang makan temannya. Itu termasuk pembulian dan kalau dilaksanakan terus-menerus membuat tidak nyaman sampai laporan itu termasuk pembulian. Sebetulnya di sini banyak contoh gambar-gambar dan lain sebagainya. Nanti lain waktu kalau misalnya ada kesempatan lagi bisa dilanjutkan. Adik-adik yang saya sampaikan tadi ada sekilas daripada materi tentang bullying. Kalau full bisa 1,5 jam ya 1,5 jam dan situasi mungkin karena hari ini juga hari Jumat Pak kita juga sebagai umat Muslim wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetapi saya menyampaikan kepada adik saya, anak-anak saya di depan, apa yang saya sampaikan dipahami, dicermati, dan tidak dilaksanakan. Sanggup stop bullying? Ulangi, dari sini gak ngomong belas. Sanggup stop bullying? Harus begitu, harus hebat. Keputusan adik-adik saya masuk ke SD yang berbasis Islam adalah keputusan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk adik-adik saya. Kalau ingin mendidik anak, menjadikan anak yang berkarakter Islami, saya tidak mengatakan sekolah lain jelek, tidak. Lebih utama di sekolah yang berbasis Islam seperti sekolahan adik-adik. Saya yakin guru-guru adik-adik adalah guru-guru yang handal. Dan adik-adik wajib mentaati apa dari yang dikatakan Bapak Ibu guru, termasuk mentaati kedua orang tua. Ya. Dari yang saya sampaikan, adik-adik ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ada usulan? Gini, jari tengah, saya kembalikan lagi, termasuk bullying? Termasuk karena apa itu? Yang kedua nanti adalah kontak verbal tidak langsung, ya. Makanya jangan pokoknya yang tadi lo yang melet, itu termasuk itu kan ini juga seperti gini toh. Oh ya. Nah, kalau gini tuh tidak apa-apa, tapi ditujukan pada seperti saya ke Pak Irwantoro tak gini kan, ya, pasti tersinggung dia loh. Ya itu tidak boleh dilaksanakan ya. Sepakat? Sepakat tidak ada bullying ya? Iya, terima kasih. Yang di sini apa yang saya sampaikan secara singkat bisa diterima dan tidak dilaksanakan. Saya minta dari saya
bilang stop bullying ya. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Stop bullying. Kurang kompak. 1, 2, 3. Stop bullying. Terima kasih. Dari kami saya tutup. Saya atas nama Kapolsek. Dalam hari ini saya selaku Panit Bimas Polsek Duren, juga Bapak Kapolres Pak Tono. Terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih adik-adik saya secara antusias untuk mendengarkan sedikit dari materi kami. Kami akhiri, setelah ini dilanjutkan oleh Pak Babinsa. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah diberikan kesehatan, keselamatan sehingga bisa kumpul dalam acara anti bullying. Yang saya hormati Pak Panit Pak Zain, yang saya hormati Bapak Babin Kamtibmas Bapak Sutono, dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya cintai dan saya banggakan. Ini kira-kira biar nggak ngantuk ya, saya minta dari laki-lakinya 2, ceweknya 2. Coba dipilih sendiri. Nah, sini, maju. Nanti gini ya, ada ini nama sekolahnya. Jadi tepuk tangan. Hidayatul Falah Jaya, bisa ya? Coba dulu ini. Hidayatul Falah Jaya. Nah, coba ini yang 2 ini. Gimana, Pak? Hidayatul Falah Jaya. Nah, adik berdua ini ke belakang sana. Yang cewek ke belakang sana. Mantap ke temannya. Nah, yang ini hadap ke sini. Biar gak ngantuk loh. Kok malah duduk berdiri di depannya temannya ini loh. Hadap ke sana. Kalau gak ngerti sini. Sini. Agak sini. Teriak. Beri contoh dulu ya. Hidayatul Falah Jaya. Ya, bisa? Coba dulu. Nah, ini saya teriak, habis itu ini 4 ini, ada 4 ini teriak. Nanti adik-adik nirukan seperti adik 4 ini ya. Ya, coba dimulai. Hidayatul Falah. Masih ngantuk, kurang. Ulangi. Hidayatul Falah. Nah, seperti itu. Nah, dulu. Tepuk tangan. Banyak yang disampaikan oleh beliau Pak Zen tentang masalah bullying. Bullying itu ada 2 versi atau 2 contoh. Yang pertama, bullying berbentuk fisik, kedua berbentuk ejekan. Maka dari itu harapannya untuk adik-adik sebisa mungkin hal-hal seperti itu tidak usah dilakukan. Karena apa? Nanti berujung pada hukum. Jadi kalau sumpahnya ada yang dibully, ini tolong didengar dulu. Ya sebelah sana. Diam dulu. Jadi kalau ada yang dibully, terus ada rekannya yang tahu ini ya, itu tolong kalau bisa dipisahkan. Jangan sampai malah nggak tahu, malah ditinggalkan. Jadi kasihan. Kalau memang toh itu ada yang rekannya dibully, itu sebisa mungkin dipisahkan atau
ya jangan sempat terjadi lah. Kebanyakan yang dibully itu biasanya sih, ya ini nggak berkata-kata jelek ya. Biasanya anaknya orang yang nggak punya, habis itu orangnya kekurangan seperti mata pelajaran tidak mengikuti atau ilmunya kurang kan, pasti di sekolah itu ada yang pintar, ada yang setengah, ada yang mungkin nggak bisa. Nah, kalaupun yang nggak bisa seperti ini, jangan malah diejek temannya. Kalau bisa itu dibantu, apalagi yang pintar, ajari yang nggak bisa, supaya nanti adik-adik semua ini bisa apa namanya menjadi satu saudara, biarpun nggak serumah ya. Tapi kalau berangkat dari rumah kan orang tua adik-adik itu ya yang ada di rumah. Tapi setelah keluar dari rumah itu orang tua dan bapak dan ibu adik-adik ini adalah ibu guru dan kakak atau adik yang ada di rumah. Ya ini semua ini anggapannya adalah keluarga, karena adik-adik ini satu atap. Sebisa mungkin tidak usah melakukan hal-hal mengejek, memukul, meludah, menghina orang tua, itu sangat tidak baik. Bahkan sekarang kalau adik-adik melakukan hal seperti itu bisa dihukum, sangat berbahaya. Biarpun kita masih kecil, bisa. Kalau itu pun sudah melewati batas. Ini kira-kira udah nggak ngobrol sendiri. Coba ini yang laki-laki ada ke sana, ada ke cewek. Nah, lihat itu cewek-ceweknya. Baris ya, baris yang lurus ya. Sejar ini kurang lurus. Lurus. Ayo lurus. Yang cewek ini, ayo dilurusin dulu. Ayo lurus. Kurang kamu. Hah? Arti, kalau ke sini Pak. Ini sini. Ayo lu dilurusin dulu. Cepetan. Soalnya nanti waktunya tinggal sedikit loh ini. Ayo lurus. Perhatikan. Ini kelas berapa semua ini? Rata-rata enggak? Paling kecil berapa? 1, 2, 3, 4. 1. Oh ya enggak apa-apa. Coba itu dilihat rekan-rekannya ini. Ada pada bang. Lihat. Coba yang tangan kanannya diangkat. Tangan kanan. Ini udah lurus belum? Ya udah. Tangan kanan itu pegang pipi kanan sebelahnya. Temannya. Pegang pipinya. Tarik pipinya. Tarik pipinya. Sudah. Mulutnya diam. Hadapnya ke sini. Yang cewek hadap ke laki-laki, yang laki-laki hadap ke cewek. Nah, sudah kan? Tangan kirinya kamu pegang lagi yang ke pipi sebelah kiri. Nah, itu kamu lihat itu wajah lucu-lucu teman-temanmu juga. Kira-kira lucu mau gak itu teman-temanmu? Makanya daripada itu saling menghargai. Dan harapan saya bersama Bapak Polisi, harapannya adik-adik semua ini menjadi orang yang sukses. Kan ada pepatah yang mengatakan seperti ini, capailah mimpimu, capailah keinginanmu setinggi langit. Ada juga yang mengatakan kalau tinggi-tinggi jatuhnya sakit. Nah itu salah itu. Kalau pepatah seperti itu, yang benar itu kalau adik-adik itu sampai di langit, ibaratnya kan kalau langit itu sudah sampai apa? Presiden ya tingkatnya ya. Kalaupun toh adik-adik itu jatuh, masih ada bintang. Nah, kalau bintang itu kalau di kepolisian Bapak Kapolri. Nah,
Kalau di tentara Panglima TNI. Kalau di pemerintahan itu setingkat menteri. Nah, kan kalau semuanya kita jatuh dari langit, yaitu sampainya di bintang. Kalaupun toh masih jatuh di planet. Makanya kalau orang mengatakan sampai tinggi-tinggi ke langit, nanti jatuh sakit, habis itu mati. Nah, harapannya berhentinya di atas gunung. Kalaupun toh kita jatuhnya paling bawah di atas gunung. Itu. Nah, kalau adik-adik ini melakukan hal seperti bullying tadi ya, itu sampean ini nanti akan dikenang sama yang tertindas, seperti apa yang dibully. Karena ini nanti semua ya, seumpamanya ini ada yang nanti suatu saat jadi menteri, gubernur, anggota dewan, polisi, tentara, kiai. Nah, nanti kan ini semua ini pasti suatu saat nanti ketemu. Nah, disitulah nanti kalau sampean ini sudah menjadi satu saudara, satu atap, pasti nanti ketemu. Ini mantan dari Hidayatul Falah. Kamu sudah kerja apa? Semuanya ada yang masih di bengkel lah ini ya. Saya masih di bengkel. Oh, ini saya sudah jadi dokter. Tolonglah suatu saat nanti kalau anak saya atau keluarga saya, kita bisa minta tolong. Tapi kalau adik-adik sudah melakukan bully, sedangkan yang dibully ini suatu saat jadi pejabat, dia akan pasti mengenang, oh ini orang yang pernah menghina saya. Akhirnya adik-adik dilupakan. Maka dari itu tidak boleh ya. Kalau bercanda boleh, tapi jangan berlebihan. Kalaupun biasalah, kalau mengolok-olok, mengejek teman itu biasa. Tapi jangan berlebihan, kasihan. Kalau semakin terus-terusan, yaitu akhirnya berujung pada bully. Entah itu suatu saat mungkin yang tertindas itu bisa melakukan perlawanan, akhirnya perkelahian. Jadi harapannya kalau bisa dari ini bisa jadi orang yang baik. Kalaupun enggak baik atau mempunyai prestasi, ya setidak mungkin tidak melakukan hal yang buruk atau melanggar hukum. Nanti ini tepuk tangan ya, jadi seperti ini. Nanti adik-adiknya yang teriak, Hidayatul Falah, saya, ya, paham? Mana Pak? Ada teriak. Adik-adik ngasih contoh dulu, Hidayatul Falah, saya. Kan gini, Hidayatul Falah, mana semangatnya? Saya, ya. Nah, dua ke depan ke belakang sana, yang dua ke sini. Ini kemana ini? Gendutnya hilang. Ayo sini. Ayo maju. Bisa ya? Ini perhatikan contoh dulu. Nanti biar mbaknya ini yang cowok ke sini, yang cewek ke sana. Nanti kalau 4 ini teriak Hidayatul Falah, coba. Jangan suaranya. Gimana? Udah, ini paham ini, agak ke belakang. Di depannya yang cewek. Ini madep ke sana udah sekalian, madep ke sana, ayo. Mutar. Hadap ke ceweknya sana, sekalian. Ayo. 1, 2, 3. Teriak dulu, yang di depan teriak dulu. Hidayatul. Ya enggak apa-apa. Hidayatul Falah. Saya. 2 kali. Tepuk tangannya 2 kali. Teriaknya sekali, tepuk tangannya 2 kali, ya. Ayo. Hidayatul Falah. Saya.
Sekali lagi, sekali lagi. Nah, terakhirnya Hidayatul Falah Jaya ya. Ya itu tadi sekali lagi, 2 kali. Tepuk tangannya 2 kali. Habis itu terakhirnya teriak lagi sekali Hidayatul Falah Jaya. Tangannya di atas semua ya. Ayo, dimulai teriak. Hidayatul Falah. Sekali lagi. Teriak. Hidayatul Falah. Mungkin tidak cukup. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kira-kira apa yang saya sampaikan berserta Bapak dari kepolisian paham ya adik-adik ya? Paham apa tidak? Jelas atau belas? Jelas atau belas? Sudah mungkin cukup itu dari saya. Kalau saya lama-lama ada ini kepanasan semua ya. Panas ya? Oh, ya. Apa berarti gini? Apa yang disampaikan ya? Kalau toh itu semua tidak masuk, kalau minum air 1 gelas, 1 sendok aja masuk minum. Jadi kalau kita posisinya kepanasan, dikasih air 1 gelas, kita nerimanya 1 sendok saja. Kalau toh penuh, nah ini kepanasan semua ini pasti banyak ya. Salah, banyak yang nggak nyambung. Jelas ya? Ya udah saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Tangan dulu.